Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Sampai hati kau tega menyakitiku dengan kata-kata yang tak pantas dan perbuatan yang begitu keji. Apa salahku? Ini apa nih? Itu kan perundungan ya? Itu kan gak boleh, ini adalah tindakan yang salah. Loh, apaan tuh? Gak boleh perundungan. Loh, kalian tahu gak sih apa itu perundungan? Enggak. Perundungan adalah tindakan yang tidak mengenakan atau tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Biasanya, tindakan ini dilakukan secara sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya, baik secara fisik, mental, maupun emosional. So, gak boleh perundungan ya teman-teman. Nah, kalian tahu gak sih jenis perundungan bukan hanya cuma satu loh. Ada beberapa jenis perundungan seperti perundungan secara fisik, perundungan secara verbal, dan cyberbullying. So, mari kita lihat pembahasan berikut ini yuk. Nah, yang pertama adalah perundungan secara fisik. Perundungan secara fisik adalah tindakan kekerasan pada fisik seseorang seperti pukulan, tendangan, dan menganiaya secara fisik pada korban yang berakibat cedera fisik dan gangguan mental pada korban tersebut. Nah, teman-teman, untuk jenis perundungan yang selanjutnya adalah perundungan secara verbal. Teman-teman tahu nggak sih apa itu perundungan secara verbal? Perundungan secara verbal adalah tindakan mengintimidasi seseorang menggunakan lisan ataupun perkataan, seperti mengancam, merendahkan, mempermalukan, dan juga menyebarkan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Hal ini tentu sangat berpengaruh buruk bagi korban. So, mari kita hindari perundungannya, teman-teman. Nah, teman-teman, yang ketiga adalah cyberbullying. Apa sih itu cyberbullying? Cyberbullying adalah tindakan perundungan melalui media sosial, seperti membagikan komentar jahat, menyebarkan berita yang tidak benar, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih, ternyata ada loh penyebab kenapa orang bisa melakukan perundungan. Kita kan sering melihat nih perundungan yang terjadi di sekitar kita. Tapi terkadang kita masih bingung kenapa orang tersebut bisa melakukan perundungan. Nah, berikut ini beberapa penyebab orang bisa melakukan perundungan. Kira-kira apa saja ya? Nah, teman-teman, penyebab yang pertama adalah pernah menyaksikan dan merasakan kekerasan. Yang kedua, memiliki orang tua yang bersifat permisif. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya hubungan dengan orang tua. Dan yang keempat adalah memiliki saudara yang abusif. Nah, selanjutnya yang kelima, tidak percaya diri. Keenam, haus akan kekuasaan. Ketujuh, ingin menjadi populer di lingkungannya. Kedelapan, kebiasaan mengajak orang lain. Nah, alasan yang kesembilan adalah karena para pelaku perundungan mungkin kurang memiliki pendidikan etika dan juga empati yang baik. Nah, alasan yang 10 adalah karena mereka merasa bahwa mereka memiliki kekuatan fisik yang lebih, sehingga mereka merasa bahwa mereka bisa mengintimidasi orang lain. Nah, alasan yang ke-11 adalah karena mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Alasan selanjutnya adalah karena mereka merasa pembulian atau perundungan ini sebagai dorongan menuju pergaulan yang lebih luas. Tapi ini merupakan cara yang salah ya teman-teman. Dah, alasan yang terakhir mungkin karena pihak sekolah kurang memperhatikan mengenai masalah perundungan ini. Nah, teman-teman, kalian tahu gak sih bahwa dari perundungan itu mengakibatkan dampak yang sangat buruk, terutama pada korban. Kira-kira apa aja sih dampak dari perundungan ini? Beberapa di antara lainnya adalah 1. Dampak emosional dan juga gangguan mental pada korban, seperti korban mengalami kecemasan,
dan juga cenderung menutup diri, serta stres dan lain sebagainya. Ini tentu sangat berdampak buruk bagi korban. Dampak yang kedua adalah dampak cedera pada fisik korban, seperti luka memar, lebam, hingga cedera masalah yang serius. So, kita hindari perundungannya teman-teman. Nah teman-teman, yang ketiga adalah penurunan prestasi pada korban. Korban bullying seringkali mengalami kesulitan dalam fokus belajar, sehingga menyebabkan penurunan prestasi akademik, absensi yang tinggi, dan kurangnya minat terhadap pendidikan. Yang keempat adalah korban sulit mempercayai orang lain. Hal ini dikarenakan korban merasa khawatir jika mendapatkan perlakuan buruk yang terjadi di masa lalu ketika dia menaruh kepercayaan pada orang lain lagi. Nah, yang kelima, korban menjadi susah bersosialisasi dan menutup dirinya karena dampak pembulian. Keenam, memiliki pikiran untuk balas dendam. Hal ini harus diwaspadai loh, karena mengakibatkan seseorang melakukan tindakan kekerasan dengan orang lain untuk melimpahkan emosinya. Nah, teman-teman, perundungan tentu harus kita cegah karena sangat-sangat berdampak buruk. Tapi gimana sih cara mencegah perundungan? Beberapa cara di antara lainnya adalah dengan tunjukkan prestasi, kemudian dengan cara menjalin pertemanan dengan banyak orang. Selanjutnya adalah tingkatkan rasa percaya diri dan jangan mudah terpancing untuk melawan. Jangan tunjukkan sikap takut dan sedih, laporkan pada pihak yang berwajib. Stop perundungan! Nah, teman-teman, berikut tadi adalah beberapa penjelasan mengenai perundungan. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu kan mengenai jenis-jenis perundungan, penyebab perundungan, hingga akibat perundungan yang sangat-sangat buruk dampaknya. Kalian tahu gak sih kalau perundungan itu juga diatur loh dalam hukum? Nah teman-teman, so mari kita jauhi perundungan sekarang juga. Stop perundungan sekarang juga. Jauhi perundungan, dekati persahabatan, raihlah impian demi masa depan. Dadah. Nah teman-teman, jika kalian menemukan perundungan di sekitar kalian, jangan lupa hubungi kami ya, para agen anti perundungan. Pergi ke toko roti, beli kudapan. Cakep. Pulangnya lewat kali. Cakep. Janganlah kamu membuli teman. Ya. Pupuk semangat jalinan friendly. Yeay.